Pray and worship. Judul firman Tuhan pagi ini adalah apa saudara? Pantang menyerah di tengah himpitan. Berapa banyak saudara di tempat ini yang punya masalah? Coba saya mau tahu tangan Bapak Ibu Saudara yang punya masalah. 1, 2, terus jangan sampai tidak ada masalah. Yang tidak ada masalah itu berarti sudah berada di tempat 1 kali 2. Udah tidak ada masalah sudah kembali Bapak di surga. Kita semua yang hidup pasti punya masalah, betul? Dan sekarang saya mau tanya, berapa banyak saudara yang punya masalah, saudara yang sedang terhimpit ekonomi, terhimpit keluarga, terhimpit didesak bisnis, jualan enggak untung, rugi terus, enggak laba tapi malah rugi. Saudara yang banyak permasalahan, tetapi saudara tetap mau percaya, aku tetap mengandalkan Tuhan. Berapa banyak? Berapa banyak? Yang punya masalah tetapi tetap mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah kering, bahkan berbuah. Ini loh, ada satu orang menahan batu ini kira-kira masuk akal enggak saudara? Secara logika enggak masuk akal. Dia seorang diri mengandalkan kekuatannya, menahan masalah batu ini sebesar ini. Rasanya seperti terhimpit atau merasa tertekan, tertindas, terdesak dengan berbagai masalah. Tetapi Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Siapa Dia? Tuhan Yesus. Yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri menahan permasalahan himpitan, pasti tidak akan pernah kuat. Tetapi kalau ada Tuhan ditaruh di dalam hidup kita, mengandalkan kekuatan kita, disitulah terletak kekuatan kita. Yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Yang mustahil menjadi ada. Bahkan Rasul Paulus ketika di tengah desakan himpitan, Paulus katakan bahwa kami ditekan dari semua sisi, tetapi kami tidak hancur luluh, kami sering tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tetapi kami tidak putus asa. Kami dikejar-kejar tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami dihempas tetapi kami bangun lagi dan terus maju. Himpitan itu, bagaimana kita bisa pantang menyerah di tengah himpitan? Saya ketika siapkan firman ini, rasanya hati ini rasanya berat sekali. Mungkin Ibu Gembala di tempat ini tahu, ketika mau menyampaikan sesuatu itu Tuhan taruh. Bahkan saya harus diproses dulu, diuji dulu, untuk tidak pernah menyerah di tengah himpitan. Bagaimana kita bisa? Yang pertama, ketika Ayub sebelum masuk ke pertama, Ayub, Bapak Ibu tahu, Ayub itu kehilangan segala sesuatunya. Harta, benda, anak-anak, bahkan kesehatannya, tetapi Ayub merasakan himpitan yang luar biasa, namun dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan dalam kesemuanya itu. Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Himpitan adalah bagian dari rencana Allah. Himpitan itu datang untuk menguji kita dan membentuk iman kita.
Amin. Bukan untuk menghancurkan kita. Saya ulang ya, himpitan itu sering datang untuk menguji dan membentuk iman kita agar menjadi lebih kuat dan lebih bersandar kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, bukan untuk menghancurkan kita. Di Roma 5 ayat 3 sampai 5, Rasul Paulus mengatakan bahwa, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Seseorang yang tekun melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Tekun itu berarti mengulang-ulang, melakukan dengan setia, dengan konsisten, maka menimbulkan tahan uji. Seperti orang menjadi kekuatan atau pertahanan itu menjadi kuat, sehingga tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita dan Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ketika kesengsaraan, himpitan datang, kalau kita taruh Tuhan dalam hidup kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah menyerah. Orang kalau menyerah itu berarti kan menyerah itu berarti sudah tidak mau bangkit lagi. Betul ya? Kalau saudara melangkah berjalan, kok jauh ya, kakiku sudah capek, tidak kuat. Kalau menyerah berarti sudah tidak mau melangkah lagi, stop berdiri di situ. Tidak akan sampai tujuan. Tapi kalau seorang yang pantang menyerah, meskipun capek lelah, tetap melangkah terus, melangkah terus, melangkah terus. Himpitan apa? Himpitan sekarang ini, himpitan emosi, tekanan mental, penyakit yang dokter bilang sudah tidak bisa sembuh lagi. Kalau saudara tahu penyakit yang sudah tidak disembuhkan lagi, tetapi saudara tidak pernah berdoa, bahkan berdoa hanya potong-potong saja, berarti tidak butuh Tuhan. Tetapi pagi hari ini ada kabar gembira, bahwa ketika kita di tengah himpitan, semakin teguh kita berdiri, semakin tekun kita melangkah, sehingga menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena Tuhan itu pengharapan yang sangat teruji, janjinya yaitu ya dan amin. Permasalahan apalagi konflik keluarga, mungkin suamiku keras, diomongi sudah tidak bisa berubah, istriku cerewet, ngomong belanja aja bisa 1 jam, ngomong kesalahan saya aja bisa 1 jam. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Kalaupun suaminya menjengkelkan yang enggak, lebih baik suamiku ini biar dibawa Tuhan aja, segera diambil Tuhan aja. Tapi saudara, ini saksi hidup yang berdiri di depan saudara ini dulu seorang yang keras, yang otoriter, yang arogan. Tapi dengan istri yang kecil mungil, tapi ada Tuhan di dalamnya. Ibu-ibu nanti bisa tanya, caranya bagaimana Tuhan mengerjakan istri saya? Tuhan bisa jamah saya. Sehingga pikiran hati yang keras ini bisa dilembutkan oleh Tuhan dengan caranya Tuhan. Atau mungkin diputus pacar. Atau sudah bertunangan, sudah resmi bertunangan, mendapatkan pasangannya itu tidak masuk dalam ekspektasinya. Tidak masuk dalam pemikirannya, kok begini ya, atau diputus pacar. Saya kemarin ditelepon sama anak muda, yang ngomong, Om aku mau sharing Om. Saya tanya, dia sudah pacaran 1,5 tahun,
pacarnya itu, dia punya satu protek terhadap pacarnya, yang cewek ini. Dia ngomong, aku membatasi pergaulannya. Oke, kamu membatasi pergaulan yang positif ya, artinya tidak terus semena-mena pergi sama cowok sendirian, berdua. Kan seperti itu maksudnya, iya Om. Dan dia setuju, sudah komitmen oke. Tapi 1,5 tahun berjalan, tahu-tahu minta putus Om. Loh kenapa? Katanya saya terlalu protek. Coba saya ngomong, segala sesuatu yang terjadi, yang Tuhan butuhkan itu respon kita, bukan reaksi kita. Reaksi itu apa? Bapak Ibu tahu ya? Reaksi itu tindakan tanpa sadar, spontanitas. Kita melangkah, bisa salah. Tapi kalau respon, tindakan dengan sadar, kita bisa tahu apa maksud dari satu permasalahan. Kalau kita merespon dengan benar, dengan sadar karena ada Roh Kudus yang menuntun hidup kita, maka kita bisa melangkah dengan benar. Dan kita tahu apa maksud Tuhan di balik semua permasalahan. Saya ngomong, dia ini mau daftar TNI, mau masuk ke militer. Saya ngomong kalau 1,5 tahun, dia tidak komitmen dengan janjinya, tidak konsisten dengan komitmennya untuk mau setia mendampingi kamu sampai di ujung pernikahan. Bagaimana kalau coba kamu renungkan, kenapa dia bisa berubah? Ada 3 unsur. 1, dari keluarga. 2, dari teman-teman lingkungannya. Yang ngomong, oh kamu percuma, kamu ditekan, dikurung, kamu begini dan sebagainya lah. Yang ketiga, dia punya cowok lain. Coba kamu bayangkan kamu daftar di militer, diterima, dan kemudian di tengah kamu gemblengan pembinaan mental disiplin selama 3 bulan. Kamu diganggu terus sama calonmu ini. Fokusmu kepada masa depanmu tidak bisa tercapai. Saya ngomong semua yang terjadi itu karena atas seizin Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk kebaikanmu. Kamu coba renungkan. Jadi gimana Om, saya tetap daftar militer, tetap daftar militer. Kamu doa sama Tuhan kalau memang ini pasangan yang Tuhan sediakan, Tuhan akan buka jalan. Tapi kalau tidak pun Tuhan bukakan semua apa yang terjadi, kamu jangan kecewa. Bersyukurlah pada Tuhan. Karena kamu belum masuk ke pernikahan, Tuhan sudah bukakan semuanya. Bersyukur sama Tuhan dan tetap fokus kepada tujuan hidupmu. Saya doakan, berapa hari saya telepon, jawabannya sudah beda. Mindsetnya sudah beda. Iya Om, saya lebih tenang ini Om. Saya sudah daftar ke militer, saya juga sudah temui pacar saya juga sudah menyerah. Artinya berserah kepada Tuhan. Saya sudah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalaupun itu berlanjut, saya syukuri, kalau enggak pun saya tetap melangkah ke depan. Bagus sekali. Dia mau tangkap apa yang pesannya Tuhan bagi hidupnya, dia respon dengan benar, mengubah mindsetnya, sehingga permasalahan itu bukan jadi halangan, tetapi menjadi batu loncatan untuk lebih kuat dan lebih tegar. Himpitan ekonomi bisa terjadi. Utang piutang, utang harus dibayar, tapi dengan cara memanajemen dengan benar. Atau mungkin ada yang merasa, aku ini dilahirkan di dunia ini untuk apa sih? Sebetulnya aku enggak perlu lahir di dunia ini. Hidupku berantakan, kacau semua, enggak jadi berkat. Hidupku itu porak-poranda. Aku melangkah ini gagal, ini gagal, ini gagal. Sebetulnya untuk apa sih aku hidup? Berapa hari lalu ada seorang ibu sama anaknya sebesar Jocelyn, SMP. Cewek. Pak Sugeng minta doa, ini anak saya sering masuk rumah sakit, muntah darah, perutnya sakit, diindikasi dokter, diperiksa dokter, tidak ada sakit penyakit apapun.
Berapa hari masuk rumah sakit, terus pulih, pulang. Berapa waktu masuk rumah sakit, muntah darah, pulang. Enggak ada, di rongsen semuanya enggak ada apa-apa. Datang duduk, saya merasakan apa yang hati anak itu rasakan tuh seperti masuk ke dalam hati saya. Rasanya nyesek sekali. Saya panggil, "Nik, kamu duduk sebelahnya Om sini, Nik." Saya ngomong, saya rasakan anak ini sudah frustasi, hopeless, putus asa. Dan dia ingin bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Dia sudah banyak tersakiti dalam hatinya dan korban dari orang tuanya melakukan ritual yang tanpa disadari menghantam anak ini. Saya ngomong, "Om ngomong terus terang ya." "Ci, aku ngomong terus terang apa yang Tuhan sampaikan ya." "Iya." Saya ngomong sama anak ini, "Kamu jangan merasa hidupmu tidak berharga. Kamu hidup untuk apa? Tujuanmu hidup itu untuk apa sih? Lebih baik aku ndak ada saja. Aku hidup di tengah himpitan seperti ini, papa mamaku seperti ini, bertengkar terus hebat, melihat karakter papaku ndak benar, papanya bekerja juga tidak yang gigih sekali, tidak memberi teladan. Jangan pahit sama papamu. Hidupmu berharga di mata Tuhan." Tuhan katakan buluh yang terkulai tidak dipatahkannya, sumbu yang pudar tidak dipadamkan. Kenapa kamu merasa hidupmu tidak berharga? Dia lihat saya. Awalnya kalau duduk di sana tuh, saya lihat itu tidak berani mandang mata saya. Gelisah terus tidak berani menatap mata saya, tidak berani. Ketika saya katakan itu, dia ngomong, "Iya Om, aku merasa hidup tidak ada gunanya. Aku mau, berapa waktu lalu aku mau mengakhiri hidupku. Aku sudah banyak disakiti orang di sekolah, sama pacarku yang dulu disakiti. Aku benci banget sama dia." Saya ngomong, hari ini Tuhan katakan, kau berharga di mata Tuhan. Kami doakan, dan pulang, mamanya itu ngabari kalau perutnya sudah tidak apa-apa, makannya sudah normal, semua karena Tuhan. Dan anak ini saya ngomong gini sama mamanya, "Ma, Om Sugeng itu punya kekuatan apa ya? Aku tadi itu datang, sebetulnya aku tidak mau ngomong jujur. Tapi kenapa ketika dipanggil duduk di sebelahnya, aku tidak bisa bohong. Aku bercerita semuanya tanpa ada yang tak tutupi. Aku nggak tahu, Om Sugeng punya kekuatan apa." Saya ngomong bukan kekuatan saya, tapi kekuatan kuasa Tuhan. Kalau kuasa Tuhan membongkar segala sesuatu yang tidak benar, dan Tuhan mau selamatkan anak ini, Tuhan bisa mengerjakan berbagai cara. Dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya ngomong bukan saya, tapi Tuhan yang mengerjakan. Sampai sekarang ini, anaknya puji Tuhan baik-baik saja, tinggal PR papanya. Ternyata papanya saya kenal. Saya hubungi, gimana bro kabarmu, lama enggak ketemu. Terus ngomong bla 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 bla. Saya ngomong, saya boleh ngomong ya? Dia tanya sama saya, tahu-tahu tanya, "Pak Sugeng, ada sesuatu apa sama saya? Saya boleh ngomong jujur ya? Kamu pernah melakukan ritual di mana?" "Oh, di Tuban Pak. Aku sebetulnya bukan ritual, tapi aku ngelilingi kelenteng itu. Dan aku menantang, penguasa di sini. Kalau engkau berkuasa, berkati aku dengan caramu." Nah, itu sudah, kamu salah. Melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kamu bertobat. Ayo kapan doakan yuk, doa yuk. Dan satu lagi, jangan naruh kebencian dalam hatimu ya. Tuhan sampaikan bahwa kebencian sama papanya itu besar sekali. Saya tidak ngomong langsung papanya. Kamu benci sama orang tuamu, jangan.
Dan memang pada akhirnya saya ngomong, lepaskan kebencianmu sama papamu. Diam dia ngomong, iya Pak. Nanti pulang dari dari Surabaya ini, saya mau ketemu dia. Saya mau doakan, biar dituntaskan hubungannya sama suami istri dan dipulihkan untuk anaknya yang perempuan ini. Termasuk anaknya yang cowok. Kalau Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatu asal kita buka hati, Tuhan pasti campur tangan dan menyelesaikan semuanya. Terus, nah, saudara tahu ini? Pernah tahu ceritanya ini? Cliff Young. Ini adalah pelari ultramaraton. Dia memenangkan tahun ini memenangkan jarak 8.750 km dengan berlari terus-menerus tanpa tidur dan mengalahkan pelari jarak jauh dunia. Apa yang dia lakukan? Ketika dia sedang pertandingan, pakai baju seperti ini. Pakai baju petani ini ditertawakan sama lawan-lawannya dia. Dia ceritakan, Cliff ini adalah dibesarkan di sebuah peternakan, di mana keluarga Cliff ini tidak mampu membeli kuda. Dia punya 2.000 domba. 2.000 domba dan ketika badai datang, dia tuh harus berjalan, berlari dengan kaki dia, mengumpulkan dombanya itu sampai berhari-hari. Karena jumlahnya saking banyaknya. Karena tidak punya kuda. Berlari nangkep dombanya, dikumpulkan, ayo masuk, diselamatkan masuk kandangnya. Ketika badai datang kan berhari-hari. Dia menerjang badai, menerjang angin kencang, hujan, dengan kakinya berlari terus, tanpa tidur berhari-hari. Bisa 3 hari, 4 hari, tanpa tidur. Dan ketika dia lomba berlari itu, selesai mendapatkan juara, dia mendapatkan pada tahun itu $10.000 yang dia dapatkan. Dia kaget, dia tidak nyangka. Aku tidak nyangka dapat hadiah $10.000. Ketika aku berlari, aku cuma berpikir, aku fokus pada dombaku yang tak kejar itu. Saya cuma berlari, bayangkan ngejar domba itu. Domba-domba yang ketika aku bekerja, mengembalakan domba itu. Fokus ke sana saja. Dan akhirnya dia memenangkan juara. Mengalahkan juara pelari maraton dunia. Dikalahkan. Dan dia menjadi yang terbaik. Jadi, himpitan itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengembangkan karakter kuat dan pertumbuhan iman. Saudara, kalau saudara disuruh menyeberang, Bapak Ibu, kalau Bapak ayo menyeberang jembatan di bawahnya jurang atau jembatan berantas, tapi satu papan gini aja pegangan tali, berani enggak? Atau bawahnya jurang. Kalau Bapak Ibu memandang ke bawah, sekelilingnya yang menakutkan, itu akan menjadi gentar dan gemetar dan takut dan tidak bisa sampai kepada tujuan. Betul? Tetapi kalau fokus kepada tujuan depan, aku harus bisa sampai di seberang sana, tidak peduli bawahku, aku tidak melihat ke bawahku. Aku berjalan fokus ke depan, fokus pandanganku ke depan, aku bisa sampai ke seberang. Saya pernah mencoba, meskipun jurangnya tidak terlalu dalam, hanya 5 meter, tapi kalau jatuh kan bisa patah. Melakukan simulasi dalam satu pembinaan mental disiplin, saya menyeberang jembatan. Pelatihnya ngomong, kuncinya fokus kepada pandanganmu ke depan, sampai di titik tujuan. Jangan melihat bawahmu yang berbahaya. Nikmati pemandangan sekitar aja, supaya hatimu tenang dan fokus ke depan. Kuncinya kamu bisa sampai pada tujuan. Saya lakukan fokus ke depan. Saya melihat tanaman sekitarnya, sejuk, indah ya. Itu di pegunungan. Dan saya bisa sampai di tujuan. Saya baru menyadari, ketika kita fokus kepada tujuan,
Sama dengan hidup kita. Ketika kita ada masalah, kita memandang, masalahku ini tidak selesai. Masalah keluargaku, suamiku, istriku, anak-anakku, papaku, mamaku, hutang, aku bisnis, sudah mengikuti seminar, sudah pakai akal, hitung-hitungan secara logika, tidak masuk, selalu rugi terus, tidak bisa bangkit. Pacarku, calonku, semuanya, wah susah melihat, memandang itu menjadi khawatir dan gentar. Tidak akan bisa sampai menyelesaikan masalah ujian yang Tuhan izinkan. Tapi kalau kita merespon dengan benar dan fokus kita kepada tujuan ke depan, Yesus yang menjadi terpenting dalam hidup kita. Jadikan Yesus yang nomor satu dalam hidupmu, maka Yesus yang mencampur tangan turun tangan mengerjakan, menyelesaikan masalahmu satu persatu. Amin. Jadikan Yesus yang ini. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Dialah yang harus makin penting, tetapi saya makin kurang penting. Di dalam Yohanes 3 ayat 30, dalam bahasa Indonesia masa kini. Segala sesuatu, masalah boleh ada. Tetapi respon kita, fokus kita, jadikan Yesusmu yang terpenting dalam hidupmu. Yang utama dalam hidupmu. Kalau Tuhan arahkan kakimu kemanapun, jadikan Yesus yang nomor satu, yang terpenting. Aku tidak penting Tuhan, Engkau yang terpenting. Biarlah aku tidak ada apa-apanya ini, Tuhan Yesus yang berkarya. Aku utamakan dalam kehidupanku. Coba saudara perhatikan simulasi ini ya. Ini, dialah itu adalah Yesus. Jadikan Yesus nomor satu dalam hidupmu, dalam segala sesuatu. Jadikan Yesus menjadi nomor satu. Bukan saya biarlah Yesus nomor satu. Saya yang terpojok aja, tidak penting. Biarkan Yesus yang terpenting dalam segala sesuatu. Jangan terbalik. Artinya gini, saya yang nomor satu, Yesus yang terakhir aja. Kalau saya nomor satu, tetap angkanya 0. Kalau saudara taruh di depan, tetap angkanya 0. Jangan terbalik. Jadikan Yesusmu yang nomor satu. Ketika dalam himpitan masalah ekonomi, masalah bisnis yang tidak maju-maju, bisnis yang semakin terpuruk, asal engkau taruh Tuhan nomor satu dalam hidupmu. Jadikan Yesus yang terpenting. Bisnis, aku percaya kalau Tuhan saya nomor satukan, bisnisku akan diberkati Tuhan. Kalau minggu, aku utamakan datang kepada Tuhan. Aku mau cari Tuhan dulu. Aku jadi 0, tidak penting Tuhan. Berapa nilainya saudara? 1 ditambah diriku yang 0 menjadi berapa? 10. Tapi kalau Yesus tidak penting, aku yang penting. Jadi berapa saudara? 0,1. Aku yang penting. Yesus nomor 2 aja, nomor 3, nomor 4 tidak penting. Lebih baik aku bisnis saja daripada datang ke gereja. Enggak. Diriku yang penting. Punya masalah, pakai logika saja. Ngapain berdoa, enggak ada gunanya. Semuanya harus diatasi pakai logika. Tapi kalau saudara ngomong logika, apa yang kita pikirkan jauh lebih banyak. Tidak bisa dipikirkan rencana Tuhan. Tuhan yang terpenting. Otak satu kepel ini tidak ada artinya. Tuhanku yang nomor satu. Yang sanggup memegang kendali segala sesuatu. Menyelesaikan masalahku satu persatu. Jadikan Tuhan yang nomor satu.
Aku tidak ada gunanya, nol. Tidak ada apa-apanya Tuhan. Saya letakkan tangan-Mu Tuhan, hidupku. Nilainya jadi berapa saudara? Bertambah 100. Kalau, logika aku aja, nol lagi. 0,1 berarti berapa? Tidak ada artinya. Saudara mau mengandalkan kekuatan sendiri, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, aku bisa ini bidangku ini. Aku mau ngajar di bidang doktrin Allah, bisa aku. Ini sudah bagianku yang sudah ngelontok, tenang aja. Apa yang saudara ajarkan, mereka yang mendengar tidak akan mengerti. Tapi kalau Tuhan, aku ini meskipun aku dosen, aku bisa. Tapi bagiku tidak ada artinya Tuhan. Pakai mulutku yang penuh keterbatasan ini. Otak yang bisa lupa, bisa salah. Tapi engkau yang menjadi utama dalam hidupku. Engkau yang penting. Supaya apa yang aku ajarkan ini, yang terpenting mereka mendengar dan mengenal engkau dengan sungguh-sungguh. Bertambah lagi, semakin besar angkanya. Kalau mengandalkan sendiri, tidak ada artinya, tetap nol. Terus, semakin saudara merasa tidak penting, dia yang semakin penting, semakin besar angkanya. Semakin saudara membesarkan diri saudara, tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Makin saudara menganggap dirimu penting, makin nilaimu kecil. Tetapi makin saudara menganggap Yesusmu penting, maka makin nilaimu besar. Amin. Saudara tahu kisah Yusuf? Yusuf ketika dikhianati saudara-saudaranya, dijual saudara-saudaranya, dipenjara, tapi Yusuf tetap berkata, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu Yusuf pantang menyerah di tengah penderitaannya, dijual, dijadikan budak, tetapi dia pantang menyerah, menganggap segala sesuatu itu adalah kebaikan yang Tuhan siapkan. Bahkan Yusuf pada akhirnya, dia menjadi pemimpin Mesir dan menyelamatkan banyak nyawa. Himpitan Yusuf itu berubah menjadi berkat yang besar. Amin. Yang kedua, terus. Strateginya apa pantang menyerah? Yang pertama, pegang janji Tuhan dan tetap percaya. Bapak Ibu, kalau saya punya aqua penuh ini, ya, saya mau tuang, anggaplah ini aquanya ini kosong, gelasnya ini kosong. Ini adalah kita, kosong. Kita menerima janji Tuhan yang sudah disiapkan Tuhan. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan akan diberikan kepada kita. Ketika janji Tuhan disiapkan dan dituangkan kepada kehidupan kita, gelas kita, kalau kita menerimanya dengan hati tenang, tetap percaya, tetap teguh, berdiri teguh, tidak goyah. Isinya ini dituangkan bisa sepenuhnya masuk ke sini apa tidak? Bisa ya? Kenapa? Karena gelas ini tetap tenang, diam, siap menerima air atau janji Tuhan. Betul? Tapi kalau janji Tuhan dituang, kita melihat permasalahan sekeliling kita cemas, kita bergetar, ketakutan, saking ketakutan iman mulai goyah. Apakah sepenuhnya air ini bisa penuh? Banyak yang tertumpah. Artinya kita ketika pantang menyerah, kita tetap pegang janji Tuhan dan tetap percaya apapun yang terjadi. Tetap percaya supaya janji Tuhan bisa tergenapi. Kita menerima dengan hati kita, diri kita ini siap dengan tenang, tinggal di dalam Tuhan,
hati kita bisa menjadi tenang. Tetap percaya kepada Tuhan. Karena Allah yang kita percaya itu Allah yang janjinya ya dan amin. Dengan ketekunan menjadi tahan uji. Tahan uji mengindulkan pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Kepada Allah kita yang hidup. Sehingga janjinya tergenapi dalam hidup kita. Amin. Kami itu punya tanah, sudah kami bangun, pondasi, dinding sudah jadi, tapi atapnya belum jadi. Kami rindu, saya hitung-hitung, wah ini cukup uang untuk membangun, atapnya ditutup, dan sebagainya lah. Paling tidak sudah tinggal finishing. Kami mulai pengerjakan, dan sambil proses itu, proyek berjalan, ada berkat yang masuk, dan ini kami bangun. Kami itu selalu manajemen menghitung dengan cermat. Tapi karena melangkah terlalu cepat, kita juga doa sama Tuhan. Tuhan kalau izinkan Tuhan berkati satu proyek yang nilainya sekian, berarti Tuhan siapkan untuk menyelesaikan itu. Bangun. Nah, kami bangun. Dan kami punya admin, pembukuan pengeluaran itu terlambat. Kami mengejar lebaran harus ditutup pintunya, atap tertutup, harus cepat ini kerjanya. Diselesaikan, tertutup pintunya, tertutup atapnya, finishing, tinggal masang plafon, finishing dinding sama lantai, dan masang pintu kusen ini selesai. Tapi itu belum, hanya tutup atap dan pagar depan. Dan kami hitung-hitung, jauh melebihi angka yang harus kami rencanakan. Melebihi hampir 2 kali lipat. Saya kaget, saya ngomong istri, ini harus stop dulu. Karena ini melebihi target. Dan benar, saya Mei itu sudah kumpulkan anak-anak. Anak-anak, singkat cerita pokoknya, ini papa ini sudah melebihi budget. Dan papa punya pinjaman ke uang proyek yang sedang berputar. Proyek yang berputar dibangun ini kan harus kami bayar. Jadi keinginan dan kebutuhan, utamakan kebutuhan. Keinginan pangkas dulu. Keinginan abaikan dulu. Kebutuhan yang diutamakan. Kebutuhan itu berarti bensin, etol untuk ke kampus, bayar sekolah dan sebagainya. Bulan Mei, kami doa, Tuhan cuma ngomong, tetap percaya. Jawabannya tetap percaya. Saya cuma gini, Tuhan kalau Tuhan sudah ngomong tetap percaya, ya sudah Tuhan, saya enggak usah khawatir lagi. Terus menyelesaikan ini urusannya Tuhan. Kami cuma gitu aja. Doa, aku akan menyelesaikan satu persatu masalahmu dengan caraku. Loh, kok gitu lagi? Saya cuman dalam pikiran tuh, ada proyek masuk, bleng, besar, selesai. Tapi caranya Tuhan beda dengan apa yang kita pikirkan. Ya sudah Tuhan, kami nurut. Kami prioritaskan Tuhan dan kami percaya Tuhan sepenuhnya. Ya sudah, kami lakukan. Mulai Mei sampai sekarang ini, Tuhan pelihara. Tidak pernah kekurangan. Apa yang kami butuhkan, asuransi waktu bayar, tahu-tahu ada. Dengan caranya Tuhan. Kerjaan ada saja, tahu-tahu keuangan itu mengalir. DP dari sini mengalir. Kayak berputar terus. Yang tidak pernah kami renungkan. Saya hitung-hitungan, ini kok bisa selesai ya? Ini bisa selesai. Ini bisa selesai. Kuliahnya anak-anak selesai. Kita hitung-hitungan, orang Jawa bilang itu domblong. Domblong ya? Melongo. Enggak ketenggengan dengan caranya Tuhan itu terpana. Enggak bisa masuk hitungan logika manusia. Kalkulatornya Tuhan tidak bisa dihitung dengan kalkulatornya manusia. Itu caranya Tuhan. Pegang janji Tuhan, tetap percaya. Anak saya Davin ini yang seringkali melihat, menyaksikan, tahu-tahu ada. Loh, kok bisa?
Loh kok bisa? Loh kok bisa? Dia melihat kuasa Tuhan terjadi dalam keluarga kami. David boleh maju, kesaksian sedikit yang dialami apa? Silakan. Boleh ya, anak saya bersaksi sedikit ya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Perkenalkan dulu saya Davin, anak ketiga dari Pak Sugeng dan Ibu Debi. Saya hari ini mau kesaksian tentang itu tadi, pantang menyerah dalam kehimpitan. Jadi pertama saya mau cerita dulu, saya kan kuliah di Universitas Kristen Petra, sekarang semester 7. Nah, ceritanya dulu awal-awal saya mau masuk situ tuh juga bingung gitu, juga khawatir apakah saya bisa ya masuk di sana, terus kemudian apakah saya bisa mengikuti pelajaran-pelajarannya juga. Tapi puji Tuhannya waktu saya masuk itu kok masuknya puji Tuhannya gampang, tidak ada kesusahan sama sekali. Akhirnya saya masuklah di situ Universitas Kristen Petra itu. Selang beberapa waktu semester 1 di situ saya baru merasakan, wah sepertinya saya ini baru semester 1 tapi udah mau menyerah aja ini. Soalnya baru semester 1 ini kok pelajarannya sangat sulit. Kebetulan saya ngambil teknik sipil di Petra juga. Kok sulit sekali. Saya awalnya, wah langsung menyerah aja lah. Saya bilang sama papa dan mama, tak pindah jurusan aja. Nah kebetulan papa mama ini meneguhkan saya, kok kamu gitu aja udah menyerah toh, pantang menyerah, belum dicoba yang berkali-kali, coba kamu belajar lebih giat, terus berdoa sama Tuhan, kalau memang ini jalannya kamu bisa masuk dengan mudah, berarti kan kamu pasti kemudian ke depannya kan pasti bisa mengikuti dengan mudah. Puji Tuhannya sekarang saya semester 7 ini, dari semester 1, 2, sampai 7 ini nilai saya naik terus. Puji Tuhan sekarang ini juga cum laude, jadi saya bersyukurlah sama Tuhan, sama papa dan mama juga didukung juga. Terus kemudian di dalam semester 1 sampai 7 itu apakah semuanya itu mulus berjalan lancar gitu? Enggak. Hal yang sesuai diomongin papa saya tadi juga kan ada masuk proyek, tetapi kita juga ada keinginan juga pengen buat bangun rumah juga, tapi kan uangnya diperhitungkan agak salah, jadi kesedot ke sana. Jadi pada waktu itu kita harus membayar uang sekolah itu di bulan September. Di bulan Juli, papa saya udah mewanti-wanti seperti ini. Wah, Vin, ini nanti untuk bulan ke depannya, uangnya ini buat bayar kuliah, buat kebutuhan sehari-hari, terus kemudian juga untuk asuransi dan sebagainya. Ini enggak mungkin cukup ini, Vin. Enggak bisa ini. Ya, wis enggak tahu, papa yang enggak tahu, mama yang enggak tahu bagaimana. Aku jadi anak ya bingung ya Bapak Ibu Saudara semua. Wah, bagaimana ini? Tapi kan ya masa saya dari awal gitu sudah menyerah dari awal, enggak benar. Terus kemudian saya berdoa, terus beriman juga. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan gimana ya? Tapi saya tetap yakin bahwa kalau saya sudah masuk di perguruan tinggi ini, pasti sampai akhir Tuhan tidak akan lepas kendali. Terus saya juga mendapat ayat ini, Yohanes 15 ayat 7, bunyinya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan, kalau Bapak Ibu Saudara semuanya itu memiliki iman yang teguh, kemudian juga disertai dengan tindakan yang nyata, Tuhan pasti akan hadir dan tidak pernah melupakan Bapak Ibu Saudara. Meskipun itu dalam kesesakan apapun lah, mungkin dalam kesehatan, sakit penyakit, pekerjaan atau apapun itu, masalah ekonomi keluarga, saya yakin kalau saya yang masih muda ini bisa mendapat hal-hal yang seperti itu, Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan, apalagi Bapak Ibu Saudara semuanya, pasti Tuhan menyediakan dan sanggup mencukupkan bagi Bapak Ibu Saudara. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makasih. Makasih David. Ini perjalanan kami itu, anak ini sering melihat, sering bersama kami perjalanan Solo, Surabaya. Kita dalam perjalanan menyaksikan kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan. Dia melihat kuasa Tuhan.
ketika menghadapi tantangan, cobaan yang Tuhan izinkan, tidak akan goyah, tetap tegar, berdiri teguh, menghadapi masa sulit, menghadapi problem, karena ada Tuhan di dalam dia. Dan dia menomorsatukan Tuhan, Tuhanku yang terpenting, aku tidak penting, nomor satu Tuhan. Yang kedua, berdoa tanpa berhenti. Dalam Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kalau saudara katakan, Pak, masalahku ini sudah berat, aku ini sudah, pikiran itu sudah tidak bisa dipikir lagi. Aku disuruh doa, tidak bisa selesai doa itu Pak. Kan doa harus dengan diimbangi bekerja. Tapi mau saya katakan, doa itu adalah nafas kita sebagai orang percaya. Betul? Kalau anak saya Davin ini tidak sering bercakap-cakap dengan saya, duduk bersama saya, berbincang-bincang, ngobrol, cerita, ngobrol, dia tidak akan tahu arah pikiran saya. Dia tidak akan tahu jalan keluar bagaimana solusi papanya atau mamanya kepada anak ini. Sama dengan kita. Ketika kita sering berdoa, duduk berlutut di bawah kaki Tuhan, menyampaikan kepada Tuhan, supaya itu kita tahu Tuhan mau bawa kita kemana. Proses ini mau dibawa Tuhan kemana. Kita bisa merespon dengan benar. Amin. Kadangkala kita punya masalah, kita cari orang yang salah. Diberikan solusi, tapi itu bukan solusi yang baik, tapi solusi yang menjerumuskan. Saudara bisa tahu kalau solusi itu membawa damai, baik kepada siapapun solusinya membawa damai. Kalau solusinya untuk memenangkan ego satu sama lain, bukan dari Tuhan. Jangan abaikan saja. Tetap berdoa, berlutut di bawah kaki Tuhan, karena kita sebagai orang percaya itu adalah nafas kita. Dengan berdoa itu meneguhkan iman kita, menguatkan iman kita. Kita yang tidak tahu dengan berdoa, Tuhan bisa buka jalan. Tuhan punya 1000 cara. Bahkan Tuhan bisa pakai cara yang tidak masuk akal pun untuk menyelamatkan kita. Untuk mengarahkan jalan kita dengan benar. Amin. Di Yakobus 5 ayat 13a berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Firman Tuhan sudah jelas katakan, berdoa. Kalau kita tidak mau berdoa, bagaimana dapat hikmat Tuhan? Bagaimana dapat tuntunan Tuhan? Nanti jadinya aku yang nomor 1, Tuhan bukan nomor 1. Semakin tidak ada nilainya, semakin kecil nilaimu, semakin berat bebanmu yang menindih. Semakin kau jadikan Tuhan nomor 1, beban itu semakin ringan. Kenapa? Tuhan yang angkat beban itu. Tuhan yang dimuliakan. Ketika proses itu kita jalani, melihat kuasa Tuhan, mulut kita bisa menyaksikan, semua bukan kekuatanku, tapi karena Tuhan yang ambil alih dalam segala sesuatu. Termasuk masalah kami, soal keuangan, bukan kekuatan kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Dicukupkan semuanya dengan caranya Tuhan. Selesai. Saya bayar uang kuliah Davin dan Stephen, kakaknya, selesai. Tinggal tahun depan menyelesaikan skripsinya, tahun depan Februari wisuda. Satu persatu dituntas. Dan kami bangun rumah itu, juga kami tidak menyesali. Kami cuma percaya kalau Tuhan sudah izinkan, berarti ini Tuhan punya rencana baik buat kami. Sedang membentuk iman kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun masalah ada. Gara-gara membangun rumah kan masalah muncul. Tapi kami tidak menyesali dan menyalahkan Tuhan. Kami bersyukur, oh rumahnya sudah tertutup atap. Sudah ada pagar.
sehingga tidak bisa diterobos orang masuk. Dan kami melihat kuasa Tuhan terjadi. Pemeliharaan Tuhan sampai hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan sekalipun. Yang ketiga, sabar menantikan janji Tuhan. Sabar menantikan janji Tuhan artinya di dalam Yesaya 40 ayat 31 katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak pernah menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Orang yang menantikan Tuhan dan percaya penuh bahwa janji Tuhan tergenapi, tidak akan menyerah. Betul? Karena memegang janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Janji Tuhan akan memberkati kita. Janji Tuhan akan memulihkan usaha kita, bisnis kita, sehingga tidak akan pernah rugi lagi. Janji Tuhan akan mengubah suamiku menjadi suami yang hatinya lembut, yang mengasihi istri, mengasihi anak-anak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Aku memegang janji Tuhan. Tuhan akan ubahkan istriku menjadi penolong yang setia. Seorang mama, seorang ibu, seorang istri yang dapat berfungsi sebagai mana mestinya. Kalau tetap memegang janji Tuhan dan mau menanti sabar, pasti janji Tuhan tergenapi. Di dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka yang mengasihi. Ada seorang yang namanya tuh Jennifer Lin. Bukan Jennifer Lin Lopez ya, JLO bukan. Mungkin Gen Z sudah tahu kan, JLO, bukan. Ini Jennifer Lin, dulu tuh dia gemuk sekali, depresi dia. Dengan gemuk badannya, dia tidak pede. Dan ketika dia melihat televisi, tayangan televisi, Billy Graham itu sedang khotbah, dia mendengarkan khotbahnya, dan itu menguatkan imannya, bahwa jangan pernah menyerah dalam segala situasi apapun. Tetap bertahan, tetap kuat, tetap berdiri tegar. Dengan itu, imannya muncul dan dia bisa membuat sebuah lagu, percaya diri, dan dia menjadi penyanyi opera yang terkenal. Dan dia katakan bahwa Tuhan mengubah himpitan saya menjadi panggilan pelayanan. Dan kesaksiannya itu menunjukkan bahwa Kristus mengubah dari kesulitan menjadi kemenangan. Jennifer, orang yang pantang menyerah. Bapak Ibu tahu ini? Ini Bapak-bapak tahu kan? Wah, karaten, sekrupnya seret, semprot WD. Namanya aja water displacement 4 ya. Diciptakan oleh ini. 40 ini artinya yang ke-40. Formula ini diciptakan ke-40 kalinya baru berhasil. 1 sampai 39 gagal terus. Ke-40 berhasil, makanya dinamakan ini. Ini aslinya itu digunakan untuk mengolesi permukaan kulit rudal supaya tidak berkarat. Sebetulnya fungsinya itu, tapi kemudian seiring waktu penggunanya meluas, dipakai untuk industri, rumah tangga dan sebagainya. Dan penghasilannya ini meningkat terus per tahun, sampai pabriknya kewalahan, buka cabang di Sydney, semakin berkembang. Kuncinya apa? Pantang menyerah. Ketika gagal, maju lagi. Gagal, maju lagi. Gagal, melangkah lagi, terus sampai berhasil. Jangan pernah menyerah ketika himpitan datang. Masalah datang, tekanan datang, jangan pernah menyerah. Karena pantang menyerah itu bukan berarti kita tidak pernah merasa sedih, lelah. Betul ya? Tetapi itu berarti meskipun kita merasakannya tidak enak, sedih, lelah, tapi kita memilih terus untuk melangkah dan percaya
bahwa Tuhan itu punya rencana di dalam hidup kita. Ketika kita pantang menyerah, kita sedang membuka diri untuk melihat cara Tuhan bekerja di dalam diri kita, apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, Tuhan hadirkan. Amin. Ketika Daud melawan Goliat pun, ketika bangsa Israel sudah hopeless, sudah frustasi. Raksasa setinggi itu, bagaimana kita bisa mengalahkan? Tapi Daud memegang janji Tuhan bahwa aku tidak akan meninggalkanmu, sekali-sekali tidak meninggalkanmu. Memegang kuat janji Tuhan. Bahwa dia memiliki Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Tidak pernah menyerah, maju hanya dengan pengumban. Akhirnya Goliat jatuh, tumbang, dikalahkannya. Amin. Yang berikutnya, yang terakhir, tetap kuat dan berani dalam menanti janji Tuhan. Jadi perjalanan menuju penggenapan janji Tuhan itu seringkali kalau kita ngomong teori mudah, tetapi prakteknya tidak mudah. Tetapi ada masa-masa sulit, tantangan, penantian panjang, namun firman Tuhan selalu menguatkan kita supaya kita tidak takut dan tawar hati. Amin. Dalam Yosua, di dalam kitab Yosua, Yosua ketika disuruh Tuhan untuk merobohkan tembok Yeriko, setiap hari, satu hari kelilingi 1 kali, sampai hari ke-6. Hari ke-7 kelilingi 7 kali, dan tiup sangkakala tembok Yeriko roboh. Mungkin hari pertama ketika disuruh Tuhan, Yosua itu merasa, mungkin bangsa Israel itu merasa, ada yang bersungut-sungut, ada yang mengeluh, ada yang lelah. Masa logika ini tembok Yeriko yang begitu kokohnya dikelilingi 1 kali, tidak ada apa-apa, 2 kali tidak ada apa-apa, 3 kali tidak terjadi apa-apa. Mungkin yang di dalam tembok Yeriko juga sedang mengejek, ngapain itu dia ngapain. Tapi dengan memegang kuat, dengan teguh janji Tuhan, dalam penantian 6 kali Allah janji, 7 kali, hari ke-7, kelilingi 7 kali, tembok akan roboh, dilakukan, dan terjadilah penggenapan janji Tuhan. Tembok sebegitu berapa meter, saudara bisa cari di Google, temboknya itu begitu tebal, berapa meter, mungkin sekitar 4-7 meteran kira-kira. Berapa meter? 9 meter. 9 meter tebalnya, hanya dengan sorak pujian, tiupan sangkakala, tembok itu bisa hancur. Secara logika, tidak masuk akal. Pagi hari ini, bisa minta tolong penyemain musik. Pagi hari ini, ada kabar baik, bahwa setiap kita yang punya masalah, jangan pernah takut dan gentar. Jangan pernah gemetar, supaya kita menerima janji Allah itu bisa sepenuhnya kita terima dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu mungkin di sini banyak yang mengalami himpitan, rumah tanggamu, sekolahmu, kuliahmu, pergaulanmu, hubunganmu dengan orang tua, hubunganmu dengan anak, hubungan kepada suamimu, pada istrimu, bisnismu, sakit penyakit yang tidak pernah bisa sembuh. Hari ini Tuhan teguhkan iman kita. Kita tetap percaya. Dan seperti tembok Yeriko, permasalahan itu bisa roboh dengan caranya Tuhan. Dan kita bisa melihat kemenangan yang kita alami bersama dengan Tuhan. Amin.
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Mari kita bangkit berdiri. Sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Bapak Ibu, siapa yang di sini mengalami sakit penyakit, taruh tangan kananmu di tempat yang sakit. Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau sembuhkan. Kalau dokter ngomong mustahil, tidak bisa disembuhkan, dokter sudah angkat tangan. Tapi siang hari ini Tuhan mau turun tangan, mau sembuhkan sakit penyakit. Amin. Taruh di tangan kananmu di tempat yang sakit. Saya mau doakan, Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang ditaruh pada yang sakit pada siang hari ini. Oleh kuasa bilur-Mu, kuasa darah Yesus saat ini menjamah, memulihkan. Angkat Tuhan segala sakit penyakit, bagi manusia mustahil, bagi dokter mustahil. Tetapi saat ini Tuhan sembuhkan, bahkan Tuhan pulihkan segala sakit penyakit, diangkat, disembuhkan dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan daripada-Mu. Bapak Ibu yang mengalami masalah, beban berat, bahkan saudara mengalami putus asa, merasa hidupku tidak berarti. Aku sudah tidak ada gunanya hidup di dunia ini. Saudara ingin bunuh diri, taruh tangan kananmu di dadamu. Tuhan katakan siang hari ini, engkau berharga di mataku. Aku akan jadikan hidupmu berharga. Aku melahirkan engkau di dunia ini, punya rencana besar dalam hidupmu. Aku akan pakai hidupmu untuk kemuliaan namaku. Buluh yang terkurai itu tidak akan aku patahkan, sumbu yang pudar tidak akan padamkan. Engkau akan berharga. Dan hidupmu ke depan mulai saat ini akan berguna, bermanfaat untuk kemuliaan namaku. Tuhan, lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada ini Tuhan. Saat ini curahkan kekuatan daripada-Mu. Roh Kudus, ingatkan untuk tetap percaya, memegang teguh janji-Mu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil menjadi ada, sesuatu yang tidak ada menjadi ada, sesuatu yang tidak berguna menjadi berguna, sesuatu yang menurut manusia tidak ada harganya, tidak berarti. Saat ini Tuhan curahkan urapan-Mu, sebab urapan-Mu itu mengajari segala sesuatu, dan segala sesuatu itu adalah benar, ya dan amin. Asal anak-anak-Mu tetap tinggal di dalam. Roh Kudus Tuhan tuntun supaya iman yang teguh berjalan bersama-Mu,
menjadikan Engkau yang nomor satu, menjadikan Engkau yang terpenting dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Bapak Ibu yang punya masalah bisnis, ekonomimu, terlilit hutang, masalah yang tidak kunjung selesai, masalah keluarga dengan anak-anak suamimu, taruh di tanganmu di dadamu. Percaya siang ini Tuhan mengerjakan dengan caranya yang ajaib, memulihkan bisnismu, memulihkan keluargamu, memulihkan hubunganmu dengan suami istri dengan menjadi lebih baik. Hubungan anak-anak terhadap orang tua, semuanya akan dipulihkan Tuhan dengan caranya Tuhan. Sebab janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan, angkat segala permasalahan mereka, biarlah proses ini terlewati bersama denganmu Tuhan. Satu persatu, Tuhan angkat, selesaikan masalah mereka dengan caramu yang ajaib, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kita sadari bahwa hidup ini memang penuh himpitan. Tetapi ketika kita memiliki pengharapan dan kekuatan dalam Tuhan yang maha kuasa, kita belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Baik keadaan yang sulit apapun, ketika kita memilih untuk pantang menyerah, terus berpegang pada janjinya, maka janji Tuhan akan digenapi. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus tinggal, menguatkan. Setiap firman yang didengar, dimengerti, kami lakukan dalam hidup kami. Dan kami mau lihat kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami beralaskan seluruh doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kalau firman Tuhan berseri mulai dari minggu kemarin ya sampai sama hari ini ada ayat-ayat yang double ya saudara dengar hari ini. Itu bukan kebetulan. Berarti Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu mau mengingatkan kita. Tuhan itu mengajari kepada kita. Amin. Iya, Tuhan kita itu luar biasa. Saya praktek saudaraku. Saya minggu kemarin yang Tuhan suruh sampaikan ya, saya praktek. Jadi ini gak ngomong toh ya praktek. Lah sekarang dengan firman Tuhan pagi ini juga saya juga termasuk juga dikuatkan. Ya, Tuhan itu baik. Amin. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita bangkit berdiri, kita akan pujikan. Ajaib Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Ajaib Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Puji kebesaran-Mu. Ajaib Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah pimpin ibadah raya kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus,
Di saat kami di dalam hadirat-Mu, kami memuji, meninggikan Engkau Tuhan, menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami memberkati Engkau Tuhan, kami bersorak-sorai Tuhan. Terima kasih sebab Engkau baik. Dan firman yang disampaikan, firman itu Tuhan menjadi jawaban kepada setiap pribadi-pribadi kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawa sukacita, kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman itu tidak hanya sekedar kami mendengar lewat, tetapi kami dapat menangkap, mengerti, merenungkan, dan melakukan firman itu. Apa yang Engkau mau di dalam hidup kami lakukan di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, maka kami akan memperoleh janji-janji-Mu itu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang bertugas Tuhan terima tamu, tim multimedia. Kami semuanya anak-anak-Mu tidak ada satupun yang terlewati. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya seperti Tuhan sudah menyertai kami sampai tiba di tempat ini dengan selamat. Begitu juga kami pulang sampai di rumah kami semuanya masing-masing dengan selamat sejahtera. Bahkan juga buat hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Sugeng Tuhan bersama istri anak-anaknya Tuhan yang beberapa hari ke depan yang akan kembali ke Solo, Engkau menyertai juga di dalam perjalanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarmu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya mengatakan, Tuhan kalau sebentar kami mau menabur, Tuhan berkati Tuhan, tangan-tangan Tuhan yang akan menabur Tuhan. Kami mau menabur dengan sukacita Tuhan. Tuhan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.